Pak Prabowo akan fokuskan, ini belum sampai 100 hari aja udah tertangkap koruptor berapa, Thomas? Angka korupsi itu tinggi, Thomas. Kejaksaan Agung yang kembali menyita uang tunai sebesar 372 miliar rupiah. Kejaksaan Agung juga mengumumkan ada tersangka baru. Saudara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menangkap anggota DPRD Jabar dari fraksi Partai PAN. SA Kades Talerena Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. 23 Oktober 2024, 12 orang dalam kasus korupsi ganti rugi lahan Jalan Tol Padang Pekanbaru. Thomas Lembong ditetapkan jadi tersangka kasus impor gula. Dan yang kedua, Shalom sahabat tenang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud atau Pastor Daud. Kali ini beliau membahas tentang bagaimana viral, berita yang viral ya, gempar gitu ya, bahwa ternyata presiden kita itu Bapak Prabowo ini ya, dalam 10 hari setelah pelantikannya, belum sampai 100 hari tapi sudah bisa memberantas banyak sekali korupsi. Diantaranya itu ada 28 koruptor kalau nggak salah, dan juga para bandar-bandar judi online ya. Jadi sungguh luar biasa ya. Nah sahabat tenang kemuliaan, sebelum kita lanjut mari kita masuk ke dalam doa. Tuhanlah Bapa kami yang bertaruh kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau maha baik Bapa. Sampai hari ini Tuhan Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, ampuni kami, ampuni kesalahan kami. Sertai kami Tuhan, berkati kami yang akan mendengarkan pesan dari hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat kemuliaan, jadi sedang gempar dan viral ya, bahwa presiden kita ini, Bapak Prabowo ini, katanya baru 10 hari dari pelantikan, belum menjabat, istilahnya belum sampai 100 hari ya, belum sampai 100 hari masa kerja yang ditargetkan. Tapi beliau sudah menangkap kurang lebih 28 koruptor, dan juga ada tambahan beberapa bandar-bandar judi online ya, dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang sedang digarap oleh Bapak Presiden kita ini. Jadi sungguh luar biasa prestasinya, dan Evangelis Daud atau Pastor Daud juga memberi tanggapan atas apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, di masa 100 hari kerja ini ya, dan belum nyampe 100 hari. Kemudian juga kalau misalkan kalian pernah mendengar bahwa Presiden kita, Bapak Prabowo itu sempat katanya akan mengadakan wajib militer atau wamil. Nah di sini juga Evangelis Daud atau Pastor Daud memberi tanggapan tentang wajib militer ini. Nah sahabat yang kemuliaan, jadi di sini kita bisa lihat katanya bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran ini ternyata berjalan di awal ini berjalan dengan sangat tegas dan cekatan gitu, sangat tegas, tepat dan cepat gitu ya. Juga wakilnya Bapak Gibran juga, beliau sudah melakukan beberapa hal, yaitu diantaranya kalau nggak salah ya, ada kunjungan ke sekolah untuk makanan kesehatan. Kemudian beliau juga mengadakan perjanjian dengan Menteri Luar Negeri dari Cina kalau nggak salah ya, dan masih banyak hal lagi. Nah sahabat yang kemuliaan, apa sih yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud atau Pastor Daud selengkapnya mengenai pemerintahan Prabowo Gibran yang sedang berlangsung ini, dan apakah pemerintahan Prabowo Gibran ini akan berlangsung lama atau tidak? Karena di sini Evangelis Daud atau Pastor Daud juga menyebutkan katanya AHY atau anaknya Bapak SBY itu ya bakal jadi capres katanya setelah masa pemerintahan Bapak Prabowo ini berakhir. Jadi katanya AHY akan jadi capres. Lalu siapa presidennya? Nah, sahabat kemudian di sini diungkap atau dikupas tuntas, dikupas habis oleh Evangelis Daud atau Pastor Daud. Dan sahabat kemudian, sebelum kita dengar apa sih yang mau disampaikan, seperti biasa saya akan sharingkan beberapa ayat yang kiranya bisa menguatkan kehidupan kita, tentunya ya, bisa memotivasi kita agar kita tentunya berjalan di jalan Tuhan lebih baik lagi. Nah hari ini akan saya ambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Di sini akan saya bacakan langsung saja untuk kalian semua.
Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seseorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi Tuhan itu memberikan setiap orang itu berbagai macam talenta, berbagai macam karunia. Ada karunia untuk berbahasa roh, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk melakukan mukjizat, ada karunia untuk mengartikan mimpi, ada karunia untuk mengajar, ada karunia juga untuk melakukan pelayanan ya. Jadi bermacam-macam karunia yang diberikan kepada setiap hambanya, setiap orang-orang yang dipilihnya, dan semua itu untuk tujuan tentunya untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Baiklah sahabat yang kemuliaan, kiranya ayat yang kita sharingkan ini bisa menguatkan iman kita dan memotivasi kita, dan juga mengembangkan diri kita atas karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaannya. Sahabat terang kemuliaan, saya juga ingin berterima kasih dan menyapa kepada sahabat-sahabat kita, sahabat terang kemuliaan yang telah bergabung menjadi member, menjadi donatur, menjadi pendukung penuh tentunya atas pelayanan channel Terang Kemuliaan ini. Terima kasih kepada kalian semua. Untuk kalian semua para member dari channel Terang Kemuliaan ini tentunya berkati berlimpah-limpah segala bentuk usaha dan apapun yang dilakukan di dalam kehidupan kalian semua. Lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak tentunya. Dan untuk kalian semua yang barangkali ingin mendukung pelayanan channel Terang Kemuliaan tentunya kalian bisa join menjadi member dan menjadi bagian dari keluarga channel Terang Kemuliaan tentunya. Dan sahabat Terang Kemuliaan, tanpa berbasa-basi kita langsung saja akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony, khususnya mengenai pemerintahan Prabowo yang sedang viral, sedang gempar ini tentang pemberantasan korupsi, wajib militer dan lain-lain. Sahabat Terang Kemuliaan, selamat menyaksikan. Halo semalam semua, kita kembali ngopi bareng dengan Pak Daud Tony. Dan di tengah-tengah kita ada Pak Daud Tony. Malam Pak Daud. Malam Thomas. Malam, luar biasa. Mari Pak Daud kita memulai acara yang berbahagia malam hari ini. Tak bilangnya, Yes. aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat kemismah Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, Gimana Pak Daud? Luar biasa. Apa yang mau dibahas malam hari ini Pak Daud? Jadi gini Thomas. Yes. Jadi tahun ini adalah namanya masa transisi presiden 100 hari setelah pelantikan presiden untuk program-programnya. Ya, jadi ini tahun masa transisi perpindahan 100 hari masa kerja para menteri Pak Prabowo ya Pak Daud. Nah, ini belum sampai 100 hari aja udah tertangkap koruptor berapa Thomas? Oh gitu Pak Daud ya. Belum ada 100 hari sudah tertangkap koruptor ya Pak Daud. Ini belum 100 Thomas. Oh dahsyat ya. Berarti angka korupsi itu tinggi Thomas.
Berarti di Indonesia angka korupsinya tinggi Pak Daud ya. Itu karena mental Pak Daud sebenarnya. Dan yang kedua, jadi Pak Prabowo akan fokuskan produk dalam negeri untuk menggerakkan ekonomi dan untuk kestabilan ekonomi. Yes, puji Tuhan. Makanya mobil presiden pun mobil Indonesia pindad. Nah, selain itu nanti akan memfokuskan produk-produk dalam negeri diprioritaskan itu, Thomas. Oke, jadi Pak Prabowo ini punya program Cinta Indonesia supaya roda perputaran ekonomi Indonesia bisa berputar Pak Daud ya. Dan yang ketiga, untuk swasembada pangan, itu pasti akan dilakukan yang namanya arahnya ya, kalau saran saya ya, yaitu untuk kestabilan pangan, swasembada pangan itu untuk menggerakkan TNI, Thomas. Ya Pak Daud. Untuk menggerakkan apa, Thomas? TNI Pak Daud. Tetapi ini kan baru analisa saya. Betul. Bisa keliru, Thomas. Betul. Apa, Thomas? Ini kan analisa Pak Daud Tony, bisa benar dan bisa keliru Pak Daud. Tapi arahnya harus program TNI untuk masuk desa, Thomas. TNI masuk desa. Berarti nanti kalau Prabowo jadi presiden terus nih Pak Daud, untuk TNI akan lebih maju Pak Daud ya. Ketahanan pangan, terutama tanah-tanah lahan-lahan yang terbengkalai, Thomas. Yes. Untuk dihijaukan. Untuk dihijaukan Pak Daud ya. Karena untuk swasembada pangan tidak bisa dilakukan kalau kita tergantung impor. Betul. Kalau kita tergantung apa, Thomas? Impor Pak Daud. Tidak bisa, Thomas. Nggak bisa Pak Daud ya. Untuk swasembada pangan itu harus dimulai dari untuk swasembada makan itu yaitu apa? TNI, Thomas. Ya, karena TNI punya pengalaman ya. Karena yang paling siap dan ya Pak Daud. Yang paling siap dan konsisten baik dari logistik, terusan manajemen, jalur komando, itu yang paling menguasai di Indonesia adalah TNI, Thomas. TNI, betul. Karena udah punya pengalaman menguasai sektor Pak Daud ya. Segala sektor, baik keamanan maupun teritorial wilayah, Thomas. Betul Pak Daud. Sepakat. Nah, saya sih untuk ketahanan pangan ini untuk masuk program ABRI masuk desa seperti zaman dulu, Thomas. Jadi menurut analisa Pak Daud, ABRI akan masuk desa untuk ketahanan pangan Pak Daud ya. Karena perlu Thomas tahu, garam aja kita masih impor juga. Masih impor. Garam itu masih ada impor juga kalau kurang. Garam dan jagung Pak Daud, sama kedelai. Gula aja masih impor. Gula aja masih impor ya, padahal di Indonesia ada gula loh Pak Daud. Masih impor. Kedelai, Buah jagung juga masih impor. Oh, buah juga masih impor Pak Daud ya. Padahal tanah kita ini subur dan ada dua iklim, kemarau dan hujan. Nah, harusnya dimaksimalkan, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, yang berikutnya adalah payung hukum, yaitu kejelasan dalam distribusi satu harga, Thomas. Betul. Jadi Pak Prabowo akan membuat kejelasan distribusi satu harga seluruh Indonesia Pak Daud ya. Artinya para petani itu kalau mau jual udah pasti harganya itu gitu loh, Thomas. Betul. Jadi nggak tengkulak ya, dipermainkan Pak Daud. Ya. Tidak dipermainkan tengkulak gitu. Betul Pak Daud. Tidak dipermainkan tengkulak, Thomas. Yes. Pak Daud, ini sekarang ada rumor nih bahwa warga negara Indonesia 18 tahun wajib militer, Pak. Ini gimana menurut Pak Daud?
apakah akan realisasi, Pak? Kan ada rumor nih bahwa Pak Prabowo akan mencanangkan wajib militer bagi 18 tahun ke atas, Pak. Untuk cinta Indonesia, Pak. Itu gimana, Pak, menurut Pak Daud? Itu kan tergantung kebijakannya. Karena kalau seseorang itu pernah belajar di militer, minimal punya landasan ya, landasan dasar militer, itu ada disiplin cita negara itu ada. Ya. Ladasmil ya. Kalau sekolah kita kan ada PPKN, Pak. Dulu ada pelajaran Pancasila. Apa tuh, Mas? Apa, Pak Daud? Suara nggak jelas. Latihan dasar militer. Latihan dasar militer, Pak Daud. Ya. Apakah perlu, Pak Daud, untuk Indonesia dengan skala budaya Indonesia dan kebiasaan Indonesia, Pak? Saya rasa perlu ya. Perlu ya, Pak Daud, ya, supaya cinta Indonesia, Pak Daud, ya. Nah, terutama yang mau masuk mahasiswa ya. Masuk kuliah ya. Kuliah ya. Jadi ada bagus kalau sekarang kampus-kampus mencanangkan wajib militer tapi tidak dipelonco, Pak Daud, ya. Nah, dan juga untuk mengendalikan paham radikalisme. Oh ya. Untuk menghindari ini ya, paham radikalisme, Pak Daud. Tapi sekarang semenjak Prabowo, Pak, aman loh, Pak Daud. Sudah mulai banyak berkurang karena banyak menteri-menteri utusan agama juga, Pak. Ya, Pak Prabowo itu kan seorang prajurit ya, dia kan prajurit komando ya. Kalau orang pernah latihan komando kan tahu bagaimana apa yang dilakukan, toh, Mas. Dan berani mengeksekusi ya. Logistik, cara pandang teritorial luar dan dalam negeri. Nah, Pak Prabowo itu pasti menguasai. Betul, Pak Daud. Ini berarti kota Solo, Pak Daud 2 kali presiden ya, Pak. 3 kali sama anaknya jadi presiden dan wakil presiden, Pak Daud. Nah, Pak Daud, menurut kepercayaan Pak Daud kan, Pak Daud bilang ke Pak Bro nih bahwa bintangnya ada di Gibran, Pak. Apa? Pak Daud kan pernah cerita bahwa bintangnya itu kata Jawa punya kiasan tuh ada di Gibran. Nah, gimana Pak selanjutnya, Pak? Setelah Gibran naik ini jadi wapres, bintangnya masih nggak di Pak Gibran, Pak? Nanti berapa tahun lagi? Nanti AHY, Mas. Oh, AHY bintangnya pindah ke AHY yang akan memungkinkan jadi presiden ya, Pak? Oh, jadi cawapres. Apa, Thomas? Jadi cawapres, Pak. Berarti bintangnya pindah ke Pak AHY, Pak ya? Tapi setelah era Pak Prabowo. Oh, berarti ada kemungkinan Pak Daud presidennya Pak Gibran, wakilnya Pak AHY, Pak ya? Tidak tahu. Ini baru omong kosong aja, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi yang jelas AHY itu nanti ya cawapres setelah era Pak Prabowo. Setelah era Pak Prabowo. Menurut Pak Daud asumsi apakah Pak Prabowo 2 kali periode, Pak? Saya tidak tahu, Thomas. Yang penting kita berdoa supaya Pak Prabowo 2 periode tetap dan sehat dan kuat, Thomas. Tetap ya, pasangan yang salah, Pak Daud ya. Ya dengan iman percaya aja lah. Iya, puji Tuhan. Ya, Pak Daud, ada lagi mau sampaikan, Pak Daud? Ini kok katanya ada harga cabai turun, jagung turun, Pak. Harga gimana? Cabai turun sampai 15.000 sekarang nih, Pak. Nah, makanya harus ada namanya itu logistik, distribusi, kestabilan harga. Itu makanya perlu ada namanya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan. Itu harus jelas dan aturan jelas, undang-undang jelas, supaya petani itu menanam, bercocok tanam itu ada kepastian, Thomas. Betul, Pak Daud. Sepakat, Pak Daud. Oke, Pak Daud. Kita langsung doa ya, Pak Daud. Iya, kita doa ya. Yang pertama, silakan bertanya. Pak Bakti silakan yang pertama. Dari Pontianak silakan, Fernando.
Silakan buka unmute-nya Pak Fernando. Halo Pak Fernando, silakan. Ya Pak. Silakan bertanya. Shalom. Saya mau nanya Pak, apakah saya ada keturunan Pak? Oh, ini ada Thomas, tak doain dulu Thomas. Oh. Doa ya. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh Tuhan. Amin. Oke, selanjutnya Suruh doa darah Yesus sebulan ya Thomas. sebulan. Pak Fernando 1 bulan berdoa seperti yang Pak Daud ajarkan ya. Oke, Simanjuntak Manado, Ibu, silakan Ibu. Manado Malam, silakan Bu, bertanya Malam, Bu. Pak. Salam. Bertanya apa Ibu? Saya minta didoakan Pak. Ya, Itu saya punya rumah di Kebun Jeruk 2. Nggak laku-laku Pak. Terus Ya, kita kesehatan cek. saya Pak, udah banyak penyakit ini. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Dekati Tuhan, lawan dari Tuhan untuk rumahnya yang akan dijual, berikan pembeli yang baik dan nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Mas. Oke, yang ketiga Ibu Ning Lumaris Magelang. Silakan Ibu Ning. Salam Pastor. Salam, silakan bertanya. Mengalir aja Pastor, sama tolong didoakan cucu saya ini kok sakit-sakitan, terus rumah ini mohon didoakan rumah ini Pastor. Ya kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja lawan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Oke, Mas. selanjutnya Ibu Tiolina Siantar, silakan. Ya Ibu Tio, silakan Ibu Tio. Ya Bu, silakan Bu, bertanya Bu. Nggak ada suaranya Bu. Nggak ada suaranya Bu. Mungkin Ibu pakai speaker Bluetooth ya. Nggak ada suara Bu. Iya, Pastor, tolong saya. Silakan Bu. Apakah saya ada juga untuk keturunan? Dan Nggak ada, ini hanya stres. iya, Pastor, betul. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kuasa berjelas dari Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Mas. Oke, yang terakhir Ibu Helena Paulus Toraja, silakan. Gimana Ibu? Shalom Pak. Ya salam, silakan bertanya Bu. Dulu saya rindu melayani, tapi sekarang tidak Pak. Apa gimana Bu? Dulu saya rindu melayani, tapi sekarang tidak lagi Pak. Ya kita doa ya, hatinya jamah Tuhan. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, api dan menyala, semangat melayani Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Oke, teman. Oke, makasih Pak Daud. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi apa yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan sahabat Terang Kemuliaan, apabila ada di antara kalian yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Tom Hiles TV ataupun Yefta Ministry. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni ini selalu diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan sahabat Terang Kemuliaan, jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila Anda ingin mendukung pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa bergabung menjadi membernya. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas pesan yang disampaikan. Terima kasih Bapa, kiranya apa yang disampaikan bisa kami cerna dengan baik. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Berkati kami semua yang telah menonton video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.